Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, salam hormat dan salam santun dari kami di wilayah Indonesia bagian timur. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bagaimana proses persidangan yang pada tanggal 10 Juni kemarin, proses persidangan berlangsung atas nama terdakwa yaitu Bapak Tom Lembong yang sampai saat ini proses hukumnya masih terus berlanjut dan belum ada titik terang apa ending dari proses hukum yang dialami oleh Bapak Tong Lembong. Bahkan salah satu tokoh Chinese ya, Bang Jai, yang mana dalam hal ini beliau mengatakan bahwa proses hukum Tom Lembong ini uh, ibarat film Hollywood. Nah, kita belum tahu endingnya seperti apa, bahkan di awal proses hukum beliau juga belum jelas, dan pemberitaan yang kita baca itu tidak ditemukan kerugian negara dalam kasus Tom Lembong. Bapak Ibu teman-teman semua, dalam proses persidangan ini saksi yang dihadirkan sangat berhati-hati untuk kemudian menyampaikan keterangan karena mungkin dianggapnya ini kasus Pak Tom Lembong ini sangat sensitif sekali karena akhir-akhir ini disorot oleh berbagai media, bahkan ada media yang memang fokus mendampingi proses hukum Pak Tom Lembong ini. Baik teman-teman semua, tak perlu berlama-lama, kita akan melihat bagaimana proses persidangan ini berlangsung. Kami tidak segan-segan kalau nanti dalam persidangan selanjutnya ada saksi lain yang bertentangan, lalu kami mengundang Bapak, lalu terbukti bahwa keterangannya berbeda dan salah, kita akan proses pidana. Tolong disimak pertanyaan-pertanyaan kami. Kepada Ibu Musdalifah Mahmud, saya hanya menanyakan Bu, pada waktu periode Menteri Perdagangan Pak Tom Lembong, yaitu pada 2015 sampai dengan 2016, apakah kantor Ibu Menko Perekonomian ya pernah melakukan teguran, baik itu secara lisan ataupun tertulis, tentang kaitan dengan masalah impor ini? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi Ibu Musdalifah. Tadi saksi menjelaskan bahwa kondisi ketersediaan gula ya dibanding dengan konsumsi gula di tahun 2015 dan 2016 perhitungannya adalah terjadi kekurangan ya, sebesar kurang lebih 0,8 juta ton. Kebutuhannya adalah 2,9 juta ton dan produksinya adalah 2,1 juta ton saat itu. Nah, apakah kemudian itu yang mendasari adanya Rakortas di 2015 di bulan Juli yang kemudian menetapkan adanya kebijakan importasi yang ditugaskan kepada PPI, yang adanya kebijakan untuk penugasan PPI agar bekerja sama dengan PTPN untuk pengadaan 200.000 ton gula. PPI dengan Bulog ya Pak? Dengan PTPN. Bulog. Dengan Bulog. Iya, iya. Ya. Apakah izin Pak. Jadi pemenuhan kebutuhan 2,1 itu yang saya ingat saja Pak, saya tidak lihat data sebenarnya ya. Karena data sebenarnya ada. Yang seingat saya memang produksi kita bersekitar 2,1, 2,2 dan lain-lain, tapi itu akan dievaluasi pada awal tahun, dilakukan prediksi, kemudian akhir tahun setelah panen biasanya itu sudah angka kumulatif yang menjadi realisasi. Kemudian selisihnya berapa itu nanti akan bisa dilihat di data-data yang sudah kami sampaikan dan ada di BAP Pak. Terkait selisih itu tidak langsung ansih Pak. Kalau produksi kita 2,2, kemudian produksi kita konsumsi kita 2,9, selisihnya 0,8 ton yang kurang. Tetapi biasanya kita punya stok.
stok itu ada yang di gudang, ada yang di petani, dan ada yang di pabrik. Yang dilakukan pengecekan baik oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan juga Kementerian Pertanian. Jadi biasanya mereka akan menyampaikan informasi stok di masing-masing sektor yang mereka sudah lakukan. Jadi mungkin saja produksi 2,2 tetapi ketersediaan bisa menjadi 2,5 karena adanya stok yang masih tersisa. Itu Pak. Baik. Apakah angka-angka statistik mengenai ketersediaan gula dan cadangan gula serta adanya perkiraan kebutuhan gula yang dibahas dan dicantumkan di dalam Rakortas itu adalah angka-angka yang memang sudah berdasarkan kepada penelitian yang dilakukan dan memiliki akurasi yang mencerminkan keadaan faktanya. Itu yang menjadi acuan kami, Pak. Jadi acuan kami itu berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk produksi dari pabrik-pabrik gula swasta, sedangkan dari Kementerian BUMN mereka yang menyampaikan data tentang produksi pabrik-pabrik gula yang di bawah BUMN. Jadi itu yang menjadi yang kita jumlahkan menjadi produksi. Tentang akurasinya tentu saja tidak pastilah ada error dan lain, tapi itu yang menjadi acuan kita selama ini untuk menghitung kebutuhan gula dan konsumsi gula dan berapa yang harus kita siapkan menambahkan ketersediaannya. Baik. Apakah angka-angka tersebut juga yang dijadikan acuan bagi kementerian terkait di bawah Menko Perekonomian saat itu? Iya Pak. Itu yang menjadi acuan ya, Bu? Itu menjadi acuan, Pak. Baik. Apakah pada saat Rakortas tersebut juga ada diminta kehadiran dari asosiasi petani tebu, Bu? Tidak, Pak. Jadi kalau Rakortas itu sebagaimana yang berlangsung selama ini, paling tidak satu menteri harus hadir ya, selain Bapak Menko yang memimpin, yang selainnya boleh diwakili oleh eselon 1 tetapi yang mengambil keputusan. Baik. Apakah Ibu mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan produksi gula di PTPN itu pembelian tebu dari petani itu harus melalui prosedur lelang. Iya. Harus melalui prosedur lelang. Iya. Ada yang istilahnya ya beli putus ada Pak. Waktu itu kita dorong untuk beli putus tebu. Beli putus tebu. Iya. Jadi petani membawa tebunya tidak lagi nanti berdasarkan hasil produksi, tetapi tebunya ada alatnya, lupa saya namanya, core sampler, dan kemudian ditahu rendemennya 8, 7 dan lain-lain. Itu banyak dipraktekkan di PG-PG lain. Lalu apa fungsi harga pedoman petani tadi pada saat pembelian itu? Apakah HPP ini merupakan harga paling rendah? Jadi artinya harga pembelian pabrik itu harus lebih tinggi daripada HPP. Iya Pak. Jadi harga patokan petani, harga patokan pembelian gula itu HPP Pak, itu menjadi standar paling rendah yang dimintakan kepada pedagang. Kalau beli gula di PG itu harganya minimal 8.900 atau 9.100. Nah, kemudian berkaitan dengan program pemenuhan 200.000 ton gula melalui 8 PTPN yang kemudian hanya berhasil memproduksi 57.000. Saya tidak mengerti Pak, Ibu tidak mengetahui ya Bu? Yang 8 PTPN? Iya, 5 PTPN. Jadi ada penugasan kepada PT PPI untuk membeli gula putih ya 200.000 ton
dari 5 PTPN. Apakah Ibu mengetahui? Kami lupa Pak, Juli. apakah itu pernah dibicarakan apa tidak, tapi saya lupa banget itu Baik. tidak pernah terlintas. Ya. Setahu Ibu, apakah harga yang ditetapkan, harga pengadaan gula yang ditetapkan untuk mengatasi gejolak harga gula, kalau sepengetahuan Ibu, itu harganya dibanding dengan HPP petani, apakah perbandingannya seperti apa kalau Ibu mengetahui? Apakah lebih besar harga impor gula, harga gula putih berdasarkan bahan baku dari raw sugar, ataukah harganya lebih besar dari harga gula yang diperoleh melalui bahan baku dari tebu petani? Saya takut menjawab Pak, takut saya salah karena saya secara teknis detail seperti itu tidak teringat di saya Pak, karena saya hanya biasanya menjaga stabilitas harga, menjaga ketersediaan dan lain-lain. Untuk sampai detail saya pernah tahu, kadang kita kan kalau dengerin itu bisa ngerti Pak, tapi saya takut sampaikan di sini, takut saya salah. Secara umum kondisi 2015 dan 2016, apakah harga gula saat itu berada dalam kondisi harga yang diinginkan oleh pemerintah, ataukah dia berada pada harga yang oleh pemerintah dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial? Sepanjang yang saya baca di Rakortas Pak, kita tidak pernah membicarakan bahwa terjadinya gejolak sosial di harga gula pada saat itu Pak. Tapi harga gulanya apakah di atas ekspektasi pemerintah ataukah sesuai dengan ekspektasi pemerintah harga saat itu? Pada saat kami rapat, ada rapat Pak, kalau terjadi kenaikan harga gula Pak, 11,09% kalau tidak salah, kemudian year to date-nya 3,09 terjadi kenaikan harga gula. Jadi memang pada saat itu terjadi kenaikan harga gula. Iya. Kemudian apakah sesuai dengan tugas daripada Menko, jika terjadi kenaikan dalam jumlah tersebut harus dilakukan upaya-upaya untuk melakukan stabilisasi harga? Iya Pak. Ya. Nah, apakah kebijakan importasi yang dibahas di dalam Rakortas itu juga memperhatikan kepentingan perlindungan kepada petani tebu? Iya Pak. Sudah ya Bu ya, sudah diperhitungkan? Ya biasanya itu embedded Pak di dalam Rakor, karena di situ ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian BUMN. Apabila kebijakan yang disampaikan akan merugikan mereka langsung komplain Pak. Nah, dari pengetahuan Ibu selama kurun waktu 2015 sampai 2016, apakah pelaksanaan pengendalian ketersediaan gula ya, untuk menstabilisasi harga gula saat itu, menurut Ibu bagaimana tingkat keberhasilannya? Apakah berhasil atau? Kami hanya memantau dari stabilitas harga Pak. Sepanjang stabilitas harga terjadi dan kemudian tidak ada inflasi maupun deflasi kepada hasil-hasil produk petani, itu tidak menjadi isu untuk kami untuk bicarakan Pak. Baik, terima kasih. Kepada saksi Pak Sumitro.